Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puja puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat tiada terkira, nikmat sehat, nikmat ilmu, nikmat silaturahmi dan semua nikmat yang lain. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudara-saudara yang baik hati, para mahasiswa-mahasiswa yang berbahagia, Alhamdulillah hari ini 13 Juni 2024. Saya ingin menyampaikan syukur karena salah satu buku saya, nah ini teknik praktis riset komunikasi, kuantitatif, kualitatif, terus disertai contoh praktis, skripsi, tesis, dan disertasi untuk riset media, public relations, advertising, komunikasi organisasi, maupun komunikasi pemasaran. Alhamdulillah ya edisi kedua telah terbit kembali cetakan ke-11. Wah, ini tentu sangat bersyukur ya karena sudah dipercaya ya oleh pasar maupun oleh penerbit sehingga bisa cetak sampai dengan 11 kali. Buku ini pertama kali muncul tahun 2006 ya, warnanya putih. Kemudian pada edisi 2012 ya, cetakan revisi itu warnanya berubah menjadi merah dan sekarang warnanya ya seperti ini ya. Nah, seperti ini itu sejak tahun 2020 ya hingga sekarang. Nah, saudara-saudara, tentu saya sangat senang sebagai seorang penulis buku ya, buku teknik praktis riset komunikasi kuantitatif dan kualitatif ini ya saudara-saudara telah dicetak hingga 11 kali ya sehingga total lebih dari 20.000 eksemplar telah dicetak. Alhamdulillah artinya telah diterima pasar secara baik. Saudara-saudara, di dalam ajaran agama ya, dalam agama Islam, seorang akademisi atau ulama besar bernama Ibnu Katsir dalam memberikan tafsir terhadap ayat pertama Iqra, beliau mengatakan bahwa ilmu berasal dari pikiran, dari rasionalitas. Saya mengartikan rasionalitas ini ya dengan kita banyak referensi. Pikiran kita dipenuhi dengan referensi-referensi dengan sumber-sumber ilmiah. Ya, yang kedua menurut Ibnu Katsir ilmu disampaikan secara lisan, diajarkan maksudnya. Ya, dan yang terakhir ilmu diikat dengan tulisan. Jadi ikatlah ilmu dengan tulisan. Kemudian ulama yang lain, Imam Asy-Syafi'i mengatakan menuntut ilmu itu bagaikan kita berburu hewan buas di hutan belantara. Ya, hewan buas itu yang buahnya ya itu jika kita mampu untuk menangkapnya maka hewan tersebut harus diikat dengan tali kekang yang kuat ya, diikat dengan tali kekang yang kuat. Ikatlah ilmu dengan tulisan. Jadi tulisan itu merupakan tali kekang yang kuat agar ilmu tidak lari kemana-mana ya, kita tidak lupa ya. Ya, jika lupa ya kita tinggal membaca. Nah, saudara-saudara, alhamdulillah ya dengan menulis ya berbagai macam referensi, metode penelitian ya sudah saya baca menjadi referensi dalam membuat buku ini. Saudara-saudara, buku teknik praktis ya, riset komunikasi ini telah dikutip atau disitasi. Ini per hari ini ya, per 13 Juni 2024 itu sejumlah 15.221 publikasi online versi Google Scholar per 13 Juni 2024. Nah, Universitas Brawijaya ranking 5 nasional versi Sinta Kementerian Ristek Dikti ya itu punya 728
8.032 jumlah sitasi dari total 2.506 penulis yang terdaftar di Sinta, di laman Sinta Ristek Dikti. Jadi kalau di rata-rata 2.506 penulis tadi itu mempunyai sekitar 291 sitasi, ya, 291 sitasi. Kalau di rata-rata, ya. Nah, sementara buku saya ini 15.221 sitasi, ya. Alhamdulillah memberikan sumbangan yang signifikan untuk Universitas Brawijaya. Kemudian buku ini, saudara-saudara, menjadi nomor satu jumlah kutipan atau sitasi di Universitas Brawijaya. Jadi buku yang paling banyak disitasi di Universitas Brawijaya adalah buku ini, Teknik Praktis Riset Komunikasi, ya. Dan alhamdulillah membuat saya menjadi dosen dengan jumlah sitasi Google Scholar terbanyak di Universitas Brawijaya sejak 6 tahun lalu. Dan saya pernah mendapatkan Giraffe Award, penghargaan, ya, oleh Universitas Brawijaya tentang hal ini pada tahun 2020, yaitu dosen dengan jumlah sitasi Google Scholar terbanyak di Universitas Brawijaya. Nah, saudara-saudara, untuk bidang Communication and Media Studies, ya, alhamdulillah, jumlah sitasi saya itu nomor 3 di Indonesia, ya, untuk Communication and Media Studies. Ya, jumlah sitasi saya nomor 3 di Indonesia versi Edi Scientific, ya, Edi Scientific, ya, 13 Juni 2024 hari ini. Nah, saya ingin bicara tentang buku ini lebih spesifik, ya. Ada hal yang unik, yang khas, yang tidak ditemukan di buku yang lain, ya. Apa? Ya, satu, ya, meredefinisi istilah kuantitatif dan kualitatif. Apa sih kuantitatif? Apa sih kualitatif? Ya, apa yang betul ini? Ya, kuantitatif, kualitatif itu apakah nama data? Apakah nama metode? Apakah nama pendekatan? Ya, lalu apakah kualitatif tidak boleh pakai data kuantitatif? Apakah kualitatif tidak boleh pakai statistik? Nah, itu semua saya bahas di sini. Ya, ada semacam pemikiran yang melawan mainstream, ya, tentang hal itu. Termasuk juga mixed method itu apa? Post positivistik itu apa? Nah, ini saya tulis di situ, ya. Kemudian yang kedua, teman-teman, saya mengenalkan prinsip saturation dan prinsip rekursif dalam penelitian, terutama sekali penelitian yang paradigmanya konstruktivistik. Ya, konstruktivistik itu sering kita asosiasikan dengan kualitatif, gitu ya. Dan kemudian juga saya menyampaikan varian-varian, variasi-variasi, ya, riset-riset komunikasi maupun metode-metodenya, ya, termasuk juga untuk penelitian online, ya, beserta contoh-contoh praktis dalam skripsi, tesis, ya, termasuk juga untuk disertasi. Jadi apa saja sih tema-tema penelitian komunikasi secara detail itu saya juga bahas di sini dengan contoh-contoh, ya, termasuk juga dalam perspektif lokal, perspektif Islam terkait dengan etika-etika penulisan. Nah, alhamdulillah insya Allah saya sajikan dalam bentuk yang detail, ya, karena buku ini tebal ini 535 halaman, ya, 535 halaman, ya, tentu sangat detail, ya. Saya senang saudara-saudara jika Anda tertarik untuk membaca buku ini, silakan, ya. Kalau ingin mendapatkannya dengan cara membeli, ya, silakan hubungi penerbit Prenada Media Jakarta, ya, penerbit yang hebat yang banyak juga menerbitkan buku-buku saya yang lain. Ya, saya juga sangat senang, ya, kepada beberapa orang yang telah mereview buku ini, ya, telah mereview buku ini dan Anda bisa lihat di channel-channel YouTube, ya, terkait dengan review buku ini yang dilakukan oleh orang yang lain. Demikian, semoga bermanfaat, ya, dan saya ucapkan terima kasih kepada banyak teman yang sudah
mengapresiasi buku ini ya, yang telah membaca, yang telah membeli, semoga mendapatkan keberkahan ilmu. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita jaga NKRI, kita jaga Pancasila. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.